Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 akan membahas seorang tokoh yang bernama Muhammad Abid Al-Jabiri. Saya, Siti Lailatul Masruroh, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang biografi dan latar belakang pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Sebelumnya, di sini saya memakai referensi dari Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Mawais, volume 10 nomor 1 tahun 2019 dengan judul Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri terhadap Nalar Arab, Konsep dan Relevansi, oleh Yandi Hafizallah dan Muhammad Abdul Wafa dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Yang kedua, saya menggunakan Jurnal Substantia volume 18 nomor 1 tahun 2016 dengan judul Reaktualisasi Tradisi Menuju Transformasi Sosial, Studi Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri oleh Happy Saputra dari Prodi Ilmu Akidah Fakultas Usuluddin UIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Langsung saja, Muhammad Abid Al-Jabiri adalah seorang intelektual muslim kontemporer yang sangat disegani oleh banyak kalangan dan mempengaruhi banyak pemikiran generasinya, khususnya peminat studi-studi keislaman. Beliau juga merupakan seorang dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Sastra Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko. Al-Jabiri ini dilahirkan di kota Fekik, Maroko pada tahun 1936. Dia tumbuh dalam sebuah keluarga yang terpandang. Ayahnya sebagai pendukung perjuangan Partai Istiqlal. Al-Jabiri adalah seorang pemikir Arab yang berwawasan luas dan populer. Namanya banyak disebut di tengah kancah pemikiran dan diskusi-diskusi tentang filsafat Arab. Al-Jabiri adalah seorang kritikus dalam berbagai disiplin pengetahuan Arab di Barat dan Timur. Al-Jabiri menghembuskan nafas terakhir pada Senin 3 Mei 2010 di Casablanca. Sejak masa kecilnya, Al-Jabiri sudah menempuh pendidikan yang bernuansa agama. Pertama-tama, ia dikirim ke sekolah agama, dan kemudian ia disekolahkan di sekolah swasta nasionalis Madrasah Hurrah Watoniyah, yang didirikan oleh Gerakan Kemerdekaan. Pada tahun 1951 sampai 1953, dia menghabiskan waktunya 2 tahun tersebut di sekolah lanjutan negeri, yakni setingkat SMA di Casablanca. Setelah Maroko merdeka, barulah Al-Jabiri mendapat gelar diploma dari Sekolah Tinggi Arab dalam bidang ilmu pengetahuan atau sains. Kemudian, Al-Jabiri muda dibimbing oleh Mehdi bin Barkah, yaitu seorang pemimpin sayap kiri Partai Istiqlal yang kemudian memisahkan diri dan mendirikan The Union Nationale de Forces Populaires atau UNFP, dan kemudian berubah menjadi Union Socialiste de Forces Populaires atau USFP untuk bekerja bagi jurnal Al-Alam yang menjadi penerbitan resmi bagi Partai Istiqlal. Al-Jabiri adalah seorang pengagum Marxisme. Sebagai seorang yang lahir dan tumbuh di negara bekas protektoriat Prancis, Al-Jabiri tidak kesulitan untuk mengakses buku atau pemikiran berbahasa Prancis. Poststrukturalis maupun postmodernis yang rata-rata memang lahir dari Prancis. Akan tetapi, ia kemudian meragukan efektivitas pendekatan Marxian dalam konteks sejarah pemikiran Islam. Setelah membaca karya Wes Lacoste yang membandingkan Karl Marx dengan Ibnu Khaldun antara Barat dan Islam, kekaguman kian terkikis saat ia membaca karya tersebut. Dalam hal pengembangan ilmunya, pada tahun 1958, Al-Jabiri ini mulai melanjutkan studinya di Universitas Damaskus di Syria. Akan tetapi, 1 tahun kemudian ia pindah ke Universitas Rabat yang baru saja didirikan, tepatnya di Maroko. Aktivitas politiknya tidak pernah berhenti. Hingga pada Juli tahun 1963, ia dan kawan-kawannya di UNFP dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan melakukan konspirasi menentang negara. Namun pada tahun yang sama, ia dikeluarkan dari penjara. Pada tahun 1967, Al-Jabiri menyelesaikan ujian negara dengan tesisnya yang berjudul The Philosophy of History of Ibnu Khaldun dan menyelesaikan gelar doktornya pada alma mater yang sama pada tahun 1970 dengan disertasi yang berjudul Fikr Ibnu Khaldun Asabiyah wa Daulah Ma'alim Nazariyah Khalduniyah fit Tarikh al-Islam.
Proyek Al-Jabiri yang sangat monumental adalah Naqd al-Aql al-Arabi, kritik nalar Arab. Mungkin menjadi pertanyaan ya, mengapa buku tersebut nalar Arab bukan nalar Islam? Di sini Al-Jabiri tidak menjelaskan posisinya mengapa memakai sebutan nalar Arab, bukan nalar Islam, selain alasan bahwa literatur yang digelutinya adalah literatur klasik berbahasa Arab dan lahir dalam lingkungan geografis, budaya, dan sosial politik masyarakat Arab. Dalam buku tersebut, Al-Jabiri menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh teks dan apa yang tidak dikatakan dalam pandangannya merefleksikan ketegangan antara beberapa jenis nalar yang muncul saat itu. Dan ini penting bagi Al-Jabiri yang ingin menjadikan teks tersebut sebagai titik tolak bagi kemunculan apa yang disebutnya sebagai nalar bayani, irfani, dan burhani. Kritik nalar Arab ini terbagi atas 2 seri. Yang pertama berjudul Takwin al-Aql al-Arabi. Di sini Muhammad Abid Al-Jabiri mengkonsentrasikan analisisnya pada proses-proses historis baik epistemologis maupun ideologis yang memungkinkan terbentuknya nalar bayani, irfani, dan burhani, termasuk juga interaksi di antara ketiga nalar tersebut beserta kritis-kritis yang menyertainya. Sementara seri yang kedua ada pada judul Bunyah al-Aql al-Arabi. Di sini ia berupaya menyingkap struktur internal masing-masing ketiga nalar ini, lengkap dengan segenap basis epistemologinya. Adapun latar belakang yang membuat Jabiri menulis triloginya, yakni Takwin al-Aql al-Arabi, Bunyah al-Aql al-Arabi, dan al-Aql al-Siyasi al-Arabi adalah berangkat dari keresahannya menghadapi fakta yang mengenaskan. Ketika membaca di kursus Arab kontemporer dalam masa 100 tahun yang lampau, mereka, maksudnya Arab, tidak mampu memberikan momentum yang jelas dan definitif, walaupun untuk sementara, terhadap proyek kebangkitan yang mereka gembor-gemborkan. Kesadaran mereka terhadap urgensi kebangkitan tidak berdasarkan realitas dan orientasi perkembangannya, melainkan berdasarkan sense of difference atau jurang pemisah antara Arab kontemporer yang terbelakang dan kemajuan Barat modern. Akibatnya apa? Sampai saat ini diskursus kebangkitan Arab tidak berhasil mencapai kemajuan dalam merumuskan kebangkitan peradaban, baik dalam tatanan utopia proporsional maupun perencanaan ilmiah. Adapun pemikiran Al-Jabiri mengenai Turats dan modernitas akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Mufidin. Sekian presentasi dari saya pemateri pertama. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.